Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang bergenre kukuk. Ada yang tahu istilah kukuk? Coba teman-teman cari di Google ya. Judul filmnya Bosomi Mam yang kedua ya. Kalau teman-teman belum tahu alur cerita film Bosomi Mam yang pertama, boleh cek link di deskripsi video ini ya. Film Bosomi Mam yang kedua ini masih menceritakan skandal antara ayah, anak, dan seorang ibu tiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja tonton videonya sama-sama ya. Namun sebelumnya, bagi yang menonton video ini sekiranya berkenan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like videonya, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film dibuka dengan Nayeon yang sedang berkunjung ke rumah Dahe untuk sekedar mengobrol. Tiba-tiba datang Minso, suami si Dahe yang langsung mengganggu mereka dengan grepe-grepe ke si Nayeon. Nayeon terlihat sedikit risih. Dahe juga sudah mulai muak sebenarnya dengan kelakuan suaminya itu, yang semena-mena terhadap dirinya dan temannya. Sebaliknya, Minho terlihat happy-happy aja. Dia berpikir karena baik istrinya maupun Nayeon adalah seorang perempuan gampangan. Minso pikir tindakan mesumnya tidak akan membuat mereka berdua merasa terganggu. Tiba-tiba Minso teringat bahwa ia harus pergi ke suatu tempat. Minso pun berlalu pergi, meninggalkan Dahe dan Nayeon yang langsung mencaci maki si Minso setelah si Minso pergi. Shin berpindah ke si Jae yang disuruh ibu tirinya membeli minyak tanah dan beras ke warung Ceonah. Sepulangnya dari warung, Jae berpapasan dengan Nayeon. Jae pun memalingkan mukanya dan memutar balik langkahnya. Diketahui di film Bosomi Mam yang pertama, Jae ini kecewa dengan Nayeon yang mau saja melayani ayahnya. Padahal Jae ini beneran suka sama Nayeon. Nayeon menghentikan Jae. Nayeon mengajak Jae ke suatu tempat karena ada yang ingin ia bicarakan dengan Jae. Namun Jae menolaknya. Nayeon pun bilang dengan sedikit nada mengancam ya, kalau ia tahu soal apa yang dilakukan Jae dengan Dahe. Takut Nayeon akan buka mulut kepada ayahnya. Jae pun menuruti keinginan Nayeon. Jin berpindah ke Jae yang dibawa Nayeon ke sebuah motel. Keduanya sudah berada di atas kasur sambil selimutan. Mungkin cuacanya lagi dingin kali ya, jadi selimutan gitu kan. Jae pun menanyakan apa yang ingin Nayeon sampaikan. Namun Nayeon menjawabnya menggunakan bahasa tubuh, atau dengan kata lain mengajak Jae untuk kukuk dengannya. Singkat cerita, sesi kukuk Jae dan Nayeon pun berakhir. Jae pun mengantarkan Nayeon pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Nayeon pun meminta maaf kepada Jae jika selama ini ia telah menyakiti perasaan Jae. Nayeon memang sangat menikmati ketika bercocok tanam dengan Jae. Namun hati Nayeon selalu untuk Minso, ayahnya si Jae. Dari sebelum Minso dan Dahe menikah pun Nayeon sudah menaruh hati kepada Minso. Setelah mendengar penjelasan dari Nayeon, perasaan Jae sedikit lega. Ia pun terlihat bisa merelakan perasaannya terhadap Nayeon. Dahe yang mencari Jae yang tidak kunjung pulang dari warung memergoki anak tirinya itu sedang berjalan pulang dengan Nayeon. Dahe pun menggebuk-gebuk manja si Jae. Dahe bilang bahwa ia sangat khawatir dengan Jae yang sedari tadi ia tunggu tidak kunjung pulang. Dahe pun menuntun Jae dengan mesra untuk kembali pulang ke rumahnya. Aduh, kalau teman-teman punya ibu tiri kayak gini, mana ya? Mau diapain itu maksudnya? Sampainya di depan rumah, Dahe menanyakan kepada Jae, habis ngapain Jae dengan Nayeon? Jae pun menjawab bahwa ia tidak ngapa-ngapain. Ia hanya secara kebetulan bertemu dengan Nayeon di jalan. Jae pun balik bertanya, apakah Dahe cemburu? Dahe pun hanya tersenyum, yang membuat Jae menjadi gemas dan sedikit merawel melon kemarinnya si Dahe. Ada yang tahu arti kata rawel? Kalau teman-teman ada yang tahu, berarti satu spesimen lah sama saya ya. Dahe pun berlari kecil masuk ke dalam rumah, diikuti Jae yang juga masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah sudah ada Minso yang menunggui mereka berdua. Minso pun menasihati kepada anaknya agar tidak selalu keluyuran keluar rumah. Apalagi lagi PPKM kayak gini. Minso pun menyuruh anaknya itu untuk pergi belajar di kamarnya. Sementara itu, ia dan Dahe akan nyakedeng dulu sebentar sebelum jam makan malam tiba. Ada yang tahu arti katanya kedeng? Udah nggak tahu ya. Coba Google lah ya. Shin berpindah ke Minso, Jae dan Dahe yang sedang bersantap malam. Di sela-sela makan mereka, Minso menasehati Jae agar tidak bergaul dengan Nayeon. Karena Nayeon bukan cewek baik-baik. Jae pun melawan perkataan ayahnya. Ia menjawab bahwa itu cuma akal-akalan ayahnya saja, yang takut terganggu hubungannya dengan Nayeon. Minso pun berniat akan menghajar anaknya itu, namun dihalangi oleh Dahe. Jae pun beranjak pergi keluar. Dahe keluar mengecek keadaan anak tirinya. Di luar mereka pun bercakap-cakap. Jae bilang kalau selama ini ayahnya telah menjalin hubungan dengan Nayeon di belakang Dahe. Dan Jae meminta Dahe untuk pergi meninggalkan ayahnya yang brengsek itu. Dan jika Dahe mau, Dahe boleh ikut pergi bersamanya. Mana sajalah, yang penting pergi meninggalkan ayahnya gitu kan. Dae pun bilang kalau ia sudah tahu tentang Minso dan Nayeon.
Namun untuk kali ini, Dahe belum bisa memberi jawaban apapun untuk Jae. Dahe pun meminta Jae untuk tenang dan kembali ke dalam untuk meminta maaf pada ayahnya. Namun Jae malah mencium Dahe. Saat Dahe terlihat membalas ciuman dari Jae. Lantas ia buru-buru kembali ke dalam, takut akan Minso yang keluar dan memergokinya. Kembali ke dalam, Jae yang diantar Dahe untuk meminta maaf kepada ayahnya, malah menemukan ayahnya sedang bersiap untuk pergi. Dahe dan Jae pun menanyakan kepada Minso kemana ia akan pergi. Namun Minso menjawab dengan ketus bahwa itu bukan urusan mereka, dan pergi meninggalkan Jae dan Dahe. Jin berpindah ke Minso yang menemui Naeun, dan Minso pun bercocok tanam kembali dengan Naeun. Singkat cerita, sesi mantap-mantap Minso dan Naeun pun usai. Naeun pun mengatakan sebuah rahasia pada Minso, bahwasanya istrinya dan anaknya telah memadu kasih di belakang Minso. Meski terkejut dengan fakta yang dibeberkan oleh Naeun, Minso tidak terlihat marah. Minso pun mengajak Naeun untuk pergi ke rumahnya untuk melakukan sesuatu. Shin berpindah ke Minso yang pulang ditemani oleh Naeun. Dahe yang sedang suap-suapan dengan anak tirinya menyambut kepulangan suaminya itu. Minso pun mengajak Dahe untuk ke kamar karena ada sesuatu yang akan ia bicarakan dengannya. Sementara Minso dan Dahe berdiskusi di kamar mereka, Jae menemani Naeun untuk mengobrol, dan tidak lama Naeun meminta Jae untuk mengantarkan ia ke depan karena ia akan pulang. Shin berpindah ke Jae yang mengantarkan Naeun sampai ke depan komplek. Naeun memberitahu kepada Jae bahwasanya ayahnya akan menceraikan Dahe untuk bisa menikah dengan dirinya. Dan Minso mengizinkan Jae untuk melanjutkan hubungannya dengan Dahe tanpa harus sembunyi-sembunyi dari Minso. Jae yang mendengar perkataan Naeun lantas berlari pulang ke rumahnya untuk menemui Dahe. Dan ia menemukan Dahe sedang tertidur sendiri di kamarnya. Jae menanyakan kebenaran tentang apa yang Naeun katakan padanya tadi. Dahe pun mengiyakannya. Ia mengatakan bahwa ia dan Minso sudah bukan lagi suami istri. Dan Dahe mengungkapkan perasaannya kepada Jae yang ia pendam semenjak awal pertemuannya dengan Jae. Gayung pun bersambut. Jae yang sudah tidak lagi mengharapkan Naeun memutuskan untuk melabuhkan perasaannya kepada Dahe. Dan film pun ditutup dengan Jae dan Dahe yang bercocok tanam. Oke teman-teman, gimana alur cerita film Boshomi Mom yang kedua ini? Biasa aja ya. Seperti yang pernah saya katakan, film kayak gini mah emang nggak berfokus di ceritanya sih. Jadi kadang-kadang ceritanya ngawur dan nggak terlalu menarik lah. Apalagi bahan filmnya nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Makin ngawur aja saya bikin alur ceritanya juga. Lain kali saya cariin film Kukuk yang ceritanya agak menarik ya. Untuk saat ini sudah saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.